Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Nah, di sini di mata kuliah metodologi penelitian saya akan menjelaskan materi kita tentang bab 4 dan bab 5. Nah, di sini ada 6 subtopik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menjelaskan deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R&D. Nah, yang kedua, memperjelas analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contoh. Yang ketiga, menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Yang keempat, menguraikan keterbatasan penelitian. Yang kelima, menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Lalu yang keenam, menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Nah, topik yang pertama, menjelaskan deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R&D. Nah, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, peneliti perlu mendeskripsikan keadaan data dari setiap variabel ukur. Deskripsi data berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung sebagai latar belakang lembaga atau instansi yang diteliti, struktur organisasi, dan sebagainya, serta data utama yang diperlukan untuk pengujian hipotesis. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data ini adalah menggambarkan data yang ada gunanya untuk memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, pada bagian ini memuat penjelasan tentang apa, bagaimana, dan mengapa hasil penelitian ini diperoleh. Fungsi deskripsi data ini adalah untuk mengadministrasi dan menampilkan ringkasan yang ada sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari pengambilan data tersebut. Data-data tersebut juga harus dideskripsikan secara sistematis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh. Yang pertama ini contoh eksperimen, contoh deskripsi pada penelitian eksperimen. Nah, yang kedua ini contoh deskriptif, di mana pada penelitian deskriptif ini ada analisa output deskriptif. Nah, deskriptif hasil penjumlahan kuesioner dan juga deskripsi dari hasil pengindeksan penjumlahan kuesioner. Nah, yang terakhir ini contoh dari deskripsi penelitian R&D. Bisa teman-teman baca. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari salah satu artikel yang ada di Google. Nah, yang kedua itu memperjelas analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contoh. Penelitian eksperimen merupakan bentuk penelitian atau di mana peneliti eksperimenter dengan sengaja memberikan perlakuan atau treatment kepada responden subjek. Selanjutnya mengamati dan mencatat reaksi subjek dan kemudian melihat hubungan antara perlakuan yang diberikan dan reaksi perilaku sama dengan variabel tergantung yang muncul dari subjek. Hakikat tujuan penelitian eksperimen ini adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Nah, bisa juga metode eksperimen ini merupakan metode penelitian yang menguji hipotesis berbentuk hubungan sebab akibat melalui pemanipulasian variabel independen, misalnya treatment, stimulus, kondisi, dan juga menguji perubahan yang diakibatkan oleh pemanipulasian tadi. Nah, di sini Wilhelm Wundt pada tahun 2004 mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental. Yang pertama,
Peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi atau mengubah ataupun mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlukan kelompok perbanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. Nah, sebelum itu ada juga analisis data penelitian eksperimen. Di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian eksperimen tergantung pada beberapa jumlah variabel yang diteliti. Nah, dalam tutorial ini saya akan memulai dengan analisis data penelitian eksperimen dengan menggunakan dua variabel penelitian. Sebagai contoh, seorang peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan musik klasik atau Mozart terhadap kemampuan menghafal pada anak-anak. Penelitian tersebut diberi judul pengaruh penggunaan musik klasik atau Mozart terhadap kemampuan menghafal pada anak di TK Kemala Bayangkari Jombang, dengan hipotesis ada pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal. Nah, ini untuk keperluan penelitian tersebut seseorang peneliti harus melakukan beberapa tahapan penelitian. Yang pertama, menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen atau kelompok yang akan didengar musik selama pembelajaran penghafal, ataupun diambil secara random dengan menggunakan teknik simple random ataupun teknik undian. Nah, yang kedua itu menentukan subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai kelompok kontrol atau kelompok pembanding ataupun diambil secara random dengan menggunakan teknik sampel random ataupun teknik undian. Nah, yang ketiga menentukan treatment atau perlakuan yang akan diberikan ataupun dalam penelitian ini semua subjek penelitian diminta untuk menghafal surat Ad-Duha. Nah, yang keempat menentukan beberapa lama eksperimen akan dilakukan, atau dalam kasus ini peneliti menentukan lama eksperimen 5 hari. Nah, tahapan yang terakhir itu menentukan dua ruangan yang memiliki fasilitas yang sama. Satu ruangan untuk kelompok eksperimen dan satu ruangan untuk kelompok kontrol. Nah, setelah langkah-langkah tersebut dijalankan, peneliti baru dapat memulai penelitian. Dalam kasus ini, desain penelitiannya adalah desain sebagai subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 20 anak. Kelompok 1 disebut sebagai kelompok kontrol dan kelompok 2 disebut sebagai kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu menghafalkan surah Ad-Duha. Bedanya para kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik Mozart, sementara pada kelompok kontrol tidak. Nah, setelah penelitian berakhir, masing-masing subjek baik pada kelompok kontrol maupun pada kelompok eksperimen diminta untuk menghafalkan surah Ad-Duha yang telah diberikan oleh guru. Nah, jumlah ayat surah Ad-Duha yang dihafal oleh masing-masing subjek kemudian dicatat dan diperoleh data sebagai yang pertama itu langkahnya. Langkah-langkah dalam menganalisis data, yang pertama teman-teman perlu klik file, lalu new, terus tombol data. Nah, yang kedua, klik variabel view atau kanan bawah, lalu isikan nama variabel, misal kontrol untuk kelompok kontrol dan expert untuk kelompok eksperimen. Yang ketiga, kolom tipe. Nah, klik numerik karena perhitungannya berupa angka. Yang keempat, kolom width, isikan 8 dan desimalkan dan desimal isikan 2. Lalu yang kelima, pada kolom label isikan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen karena dalam penelitian ini terdapat dua kelompok. Lalu yang keenam, klik data view atau kanan bawah, akan terlihat dua kolom, yaitu kolom kontrol dan kolom eksperimen. Langkah yang ketujuh itu isikan data tersebut di atas. Yang kedelapan, klik file lalu save untuk menyimpan data. Nah, yang kesembilan, klik analisis convenience pirate sample test. Nah,
klik kedua variabel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dan pindah ke kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik opsi untuk memilih konfidensi intervalsal selang kepercayaan yang akan digunakan. Pilih 95%. Lalu klik continue, klik OK, klik file, lalu save untuk menyimpan hasil. Nah, hasil diperoleh data yang tersebut itu ini. Hasilnya. Nah, hasil analisis diperoleh data itu hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai min kelompok kontrol sebesar 34.500, sedangkan pada kelompok eksperimen diperoleh min sebesar 44.000. Hal ini berarti bahwa rata-rata subjek yang berada dalam kelompok eksperimen ataupun kelompok yang diperdengarkan musik klasik selama pelajaran menghafal mampu menghafalkan sebanyak 4 ayat pada surah Ad-Duha. Sementara pada rata-rata subjek yang berada dalam kelompok kontrol hanya mampu menghafalkan sebanyak 3 ayat. Nah, hasil analisis diperoleh nilai T hitung sebesar min 3.567. Untuk mengetahui apakah nilai T hitung tersebut signifikan dengan selang kepercayaan 95% atau 0,05 harus dibandingkan dengan nilai pada T-tabel. Dan untuk melihat T-tabel harus didasarkan pada DK atau degree of freedom yang besarnya adalah N kecil dari N kurang 1. Nah, dalam kasus ini berarti 20 kurang 1 sama dengan 19. Setelah dikonsultasikan pada tabel, nilai T dapat diperoleh di buku-buku metode penelitian dengan DF 19 dan selang kepercayaan 95%. Diperoleh nilai T tabel sebesar 2093. Nah, dengan demikian, hasil analisis diperoleh nilai T hitung 3.567 besar dari 2093 yang berarti ada pengaruh yang signifikan penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal pada anak di TK Kemala Bayangkari Jombang. Nah, selanjutnya itu korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Nah, adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Nah, penelitian korelasional ini menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terdapat hubungan dan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Nah, pada dasarnya, analisis data dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Dalam penelitian korelasional ini, teknik korelasi bivariat sesuai dengan jenis datanya. Nah, ini digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Nah, namun demikian dapat pula digunakan analisis korelasi biasa bila hanya melibatkan dua variabel. Bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya untuk menentukan apakah dua variabel prediktor atau lebih, dapat digunakan untuk memprediksi variabel kriteria lebih baik dari bila digunakan secara sendiri-sendiri. Teknik analisis regresi ganda, multiple regression, atau analisis kanonik dapat digunakan. Nah, hasil analisis tersebut biasanya dilaporkan dalam bentuk nilai koefisien korelasi atau koefisien regresi serta tingkat signifikansinya, di samping proporsi variansi yang disumbangkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah,
Selanjutnya, itu menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Hasil dan pembahasan itu merupakan inti dari sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, secara umum sebelum itu saya akan jelaskan secara umum bagian dari bagian ini menekankan 3 hal. Yang pertama, hasil analisis lengkap. Yang kedua, hasil analisis pokok yang berhubungan dengan tujuan dan pernyataan atau hipotesis penelitian. Yang ketiga, pembahasan mengenai hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bagian kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, pada pembahasan tidak mengulang-ulang kalimat hasil analisis statistik. Lalu dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu, penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Pengintegrasian temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dilakukan dengan jalan menjelaskan temuan-temuan penelitian dalam konteks hasanah ilmu yang lebih luas. Nah, hal ini dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan penelitian yang diperoleh dengan teori dan temuan empiris lain yang relevan. Namun bukan berarti mengulang uraian yang sudah ada di dalam bab 2. Nah, dalam menuliskan pembahasan kita juga menerangkan persamaan dan perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Penjelasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Nah, dalam pembahasan ini perlu diuraikan lebih lanjut letak ketidaksempurnaan instrumen yang digunakan. Pembahasan hasil penelitian juga bertujuan untuk menjelaskan perihal modifikasi teori atau menyusun teori baru. Hal ini penting jika penelitian yang dilakukan bermaksud menelaah teori. Jika teori yang dikaji ditolak sebagian, hendaknya dijelaskan bagaimana modifikasinya, dan penolakan terhadap seluruh teori harus disertai dengan rumusan teori baru. Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian perlu dibahas. Nah, sehingga memunculkan saran-saran perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang saya lampirkan. Teman-teman bisa baca, dan di sini ada pembahasan hasil penelitian. Nah, selanjutnya itu menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Nah, keterbatasan penelitian ini memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendalikan peneliti. Nah, contohnya keterbatasan dalam konteks PTK misalnya. Yang pertama, dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Yang kedua, kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Nah, yang ketiga, kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Nah, yang kelima itu menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Menurut KBBI, kesimpulan ialah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif
atau deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Nah, kesimpulan yang sering kita gunakan pada bab 5 ini dari saut gagasan tertulis atau suatu karya tulis ilmiah merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tidak hanya itu, kesimpulan juga dapat menjadi suatu pembahasan akhir yang menjadi perhatian akhir dari suatu karya tulis seperti skripsi, makalah, karya tulis. Nah, tetapi masih banyak di antara kita yang meremehkan salah satu bab akhir yang dari susunan karya tulis ilmiah ataupun makalah. Nah, sehingga kita lebih fokus mengerjakan gagasan utama, pendahuluan, dan bagian lainnya. Kesimpulan ialah suatu proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premisi atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan ini adalah sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau karya tulis ilmiah. Nah, dengan demikian, ketika telah mendapati salah satu bab akhir dalam karya tulis ini, akan membuat kita menjadi bingung akan menulis apa pada bab 5 ini. Dan pada akhirnya, kita pun menulis seadanya saja tanpa mementingkan unsur-unsur dalam penulisan kesimpulan. Nah, dalam membuat kesimpulan terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada teknik generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga ada sebab akibat. Nah, pada teknik generalisasi ini merupakan salah satu teknik di dalam cara membuat kesimpulan. Fokus utama dalam teknik ini adalah membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum. Nah, hal ini kita dapat setelah melakukan penelitian yang kita lakukan berdasarkan fakta dan data yang telah kita buat dan teliti. Kemudian harus sesuai dengan jenis penelitian yang telah kita perbuat sebelumnya. Dengan demikian, kita di dalam cara menentukan kesimpulan pada salah satu penelitian, baik berupa skripsi, makalah, dan karya tulis lainnya, kita dapat mengambil 1, 2, atau beberapa poin kesimpulan umum yang kita tuliskan di dalam bab 5 ini atau bab akhir dari karya tulis yang kita buat. Contoh, berdasarkan data pada tahun 2015 dari bahan penanggulangan kenakalan remaja, menunjukkan setiap tahun tingkat kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat, meskipun pemerintah telah membuat berbagai macam kebijakan dan peraturan-peraturan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Lingkungan menjadi poin penting di dalam melakukan pencegahan dan rehabilitasi bagi anak-anak, baik itu pelaku maupun korban kenakalan remaja. Nah, kesimpulannya, dengan demikian kita mengetahui bahwasanya lingkungan menjadi salah satu penyebab mengingatnya kenakalan remaja yang terjadi saat ini. Nah, dengan mengetahui peran orang tua, sekolah, lingkungan, dan tempat tinggal anak dapat memberikan perubahan terkait perilaku psikis bagi sang anak. Nah, oleh karena itu, perlulah mengatasi kenakalan remaja ini mulai dari tingkat yang paling sederhana, yaitu keluarga, sekolah, dan tempat tinggal, agar tingkat kenakalan remaja dapat ditekan sampai ke batas aman. Nah, teknik yang kedua itu teknik analogi. Cara membuat kesimpulan selanjutnya di dalam cara membuat kesimpulan skripsi atau karya tulis lainnya yaitu dengan menggunakan teknik analogi. Di mana teknik analogi ini merupakan teknik selanjutnya yang digunakan dalam cara menentukan kesimpulan. Teknik ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian dicari persamaan yang terkait dengan hal tersebut, atau dapat pula dengan menggambarkan suatu hal yang dengan memberi perbandingan hal lain. Contoh, dunia pendidikan memang menjadi salah satu cara dalam membentuk kepribadian seseorang. Ibarat gelas kosong yang siap diisi dengan air yang memenuhi gelas tersebut. Jika gelas tersebut diisi dengan teh, maka gelas tersebut menjadi gelas yang baik. Namun, jika gelas tersebut diisi dengan minuman keras yang memabukkan dan merusak, maka gelas tersebut menjadi gelas yang buruk dan merusak. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah pendidikan yang diberikan kepada anak, baik itu dari keluarga dan sekolah maupun lingkungan, akan membentuk karakter dan masa depan anak tersebut.
ibarat gelas yang diisi dengan kebaikan, maka anak tersebut akan menjadi anak yang baik. Namun ketika anak tersebut diisi dengan keburukan, ibarat diisi dengan alkohol, maka kita tahu sendiri bahwa atau bagaimana masa depan dari anak tersebut. Nah, teknik yang terakhir itu ada sebab akibat. Nah, cara ketiga dalam langkah-langkah membuat kesimpulan ini adalah menggunakan teknik sebab akibat. Teknik ini merupakan salah satu cara menentukan kesimpulan dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Teknik sebab akibat ini merupakan salah satu cara membuat kesimpulan yang bertujuan untuk memperjelaskan gagasan utama yang telah diajukan pada bab pendahuluan. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang akan diajukan nantinya tidak akan keluar dari topik yang telah dibahas pada gagasan utama karya tulis yang dibuat. Contoh, berdasarkan dari data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, ada 85% sampah yang mengalir di seluruh bantaran sungai yang terdapat di Jakarta. Alasannya sangat sepele. Para warga yang tinggal hampir di sepanjang bantaran sungai lebih memilih untuk membuang sampahnya ke sungai daripada harus membayar petugas kebersihan yang menyangkut sampah dari rumah ke rumah. Kesimpulannya, penyebab utama banjir di Jakarta hampir setiap tahunnya adalah masalah sampah. Di samping menjadi momok bagi pemerintah dan petugas kebersihan yang bertugas di bantaran sungai tersebut, kesadaran diri dari masyarakat di sepanjang bantaran sungai menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kedatangan banjir setiap tahunnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kesimpulan skripsi yang saya lampirkan. Bisa teman-teman lihat di sini adalah salah satu contoh kesimpulan yang terdapat pada bab 5. Nah, selanjutnya itu menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang didapatkan ketika objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dampak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu istilah ini akan ada di dalam suatu laporan penelitian, khususnya karena akan memberikan hasil yang diinginkan atau yang diharapkan oleh pembacanya. Nah, implikasi ini juga berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Implikasi merupakan suatu istilah yang paling cocok digunakan di dalam melakukan kegiatan penelitian dan jarang sekali dipergunakan di dalam bidang lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa 3 jenis macam implikasi yang ada di dalam bidang penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Jenis ini merupakan suatu kajian yang mendasar untuk mendukung adanya penelitian yang memungkinkan untuk dapat dilakukan. Pada umumnya, teoritis dapat digunakan untuk meyakinkan orang lain. Lalu, yang kedua ada implikasi manajerial. Jenis ini merupakan kebijakan yang di dalamnya terkait objek yang sedang dilakukan atau diteliti. Nah, kebijakan ini dapat berupa kode etik yang harus dapat dilakukan dan terdapat 2 jenis kebijakan yaitu prosedural dan substantif. Nah, contoh implikasi di dalam bidang penelitian yaitu seorang peneliti ingin membuktikan apa reaksi seekor kelinci ketika dipertemukan dengan kelinci yang lainnya yang sebelumnya kelinci tersebut telah diisolasi. Berdasarkan kasus ini, maka Anda dapat menerapkan jenis teoritis, yaitu implikasi adalah reaksi dari kelinci di ketakutan di awal yang menganggap kelinci lain asing. Nah, teori ini dapat berfungsi untuk dapat menarik kesimpulan pada akhir penelitian. Agar ini dapat berhasil, harus ada suatu keterikatan di antara teori dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, implikasi manajerial ini dapat menggunakan kasus yang sama, maka si peneliti harus dapat memperhatikan etik ketika melakukan isolasi terhadap kelinci tersebut. Kelinci harus dapat makan dan minum yang mencukupi serta ruangan yang dapat diatur sesuai dengan tubuh dan dapat dimasuki udara. Nah, si peneliti juga harus dapat mencari keterikatan atau akibat yang akan terjadi apabila kebijakan itu dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hasil.
dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya itu juga ada implikasi metodologi. Nah, implikasi metodologi didapat dengan cara peneliti melaksanakan penelitiannya dan dapat menyimpulkan hasil dari penelitiannya. Nah, ini semua dapat dilakukan agar kesimpulan yang akan didapat dari penelitian tersebut bukan hasil biasanya. Si peneliti dapat mencari keterikatan antara hasil penelitian dengan cara menyimpulkannya. Nah, selanjutnya itu saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran dapat diartikan sebagai pendapat atau saran ataupun proposal yang diungkapkan dengan tujuan meningkatkan atau memperbaiki kondisi awal. Ketika Anda ingin membuat saran, saya sarankan teman-teman lebih dahulu merumuskannya berdasarkan data faktual yang kredibel untuk membuatnya lebih efektif dan efisien. Nah, ada juga di sini karakteristik dari kalimat saran. Yang pertama, penerapan perjanjian inversi di mana urutan tidak selalu terungkap predikat subjek. Yang kedua, aktor tidak selalu terungkap. Yang ketiga, penggunaan intonasi dengan nada rendah di akhir pidato atau lisan. Yang terakhir itu penggunaan sejumlah partikel seperti afirmasi, penyempurnaan, dan kata-kata undangan untuk kegiatan larangan, harapan, dan permintaan. Nah, ini adalah salah satu contoh saran yang saya ambil di salah satu artikel, di mana saran ini bisa teman-teman baca. Ada 3 saran. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.